Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat begitu. Dan yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sehat dan juga bisa beraktivitas kembali, pemirsa. Seperti biasa, kita berjumpa dalam Berita Sultan Siang. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan obituari almarhum Bapak Suryadi Sudirja. Kita akan bicara soal sepak terjang dan juga dedikasi dan pengaruhnya untuk Indonesia. Dan luar biasa sekali pemirsa, di studio Sultan TV telah hadir Pak Ali Yahya selaku tokoh nasional yang cukup berkiprah dan juga sempat bersentuhan juga. Ini sering kali bersentuhan dengan Bapak almarhum Suryadi Sudirja. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali sehat Pak? Alhamdulillah. Wah, ini Ya, sehat. meskipun di tengah pandemi kita harus tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Apa sih Pak kira-kira tipsnya untuk pemirsa di tengah pandemi biar tetap semangat, tetap sehat, dan jangan khawatir gitu, jangan panik? Yang pertama adalah tetap peningkatan imun. Ya, imun harus tetap kuat. Nah, itu kan makan sehat, 4 5 sempurna. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna itu adalah tentu bukan hanya persoalan asal makan, tetapi makan yang teratur, makan yang memang dianjurkan. Misalnya jangan terlalu banyak makan yang cepat saji itu loh istilahnya, yang di itu tuh. Itu tidak bagus. Lalu kemasan itu tidak bagus. Yang bagus itu adalah ya kita masak sendiri. Itu misalnya ikan, ya ikan tongkol atau tuna gitu. Itu meningkatkan imun. Lalu kemudian telur. Itu lalu kemudian sayur-sayuran, buah-buahan juga gitu. Ada pisang, ada papaya, ada buah naga, dan sejenisnya lah yang meningkatkan. Baik. Nah, lalu kemudian sekarang kan ada program pemerintah tentang vaksinasi. Itu maksudnya adalah untuk menambah kekebalan. Cuman ya kita sayangkan, jadi dari sekian jenis vaksin yang ada masuk ke Indonesia itu, ternyata yang lebih banyak masuk adalah Sinovac, gitu kan, gitu. Karena memang pertama kali pemerintah Indonesia kerjasama dengan pemerintah China dalam konteks Sinovac. Tapi menurut banyak kalangan, terutama dari kalangan dokter, itu presentasinya kurang gitu. Tapi untuk tertentu itu bisa. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu menurut kalangan para dokter ya, ahli, itu ada 3 jenis. Yang pertama Pfizer, yang kedua adalah Moderna, yang ketiga adalah AstraZeneca. Nah, yang Moderna sama Pfizer itu kan belum masuk ke Indonesia karena memang itu menurut keterangan para ahli dokter itu harus disimpannya itu di sekian 0 derajat gitu. Nah, di Indonesia kan nggak bisa. Kan gitu. Suhu ya Pak ya? Suhunya itu. Sedangkan jadi yang paling bisa itu adalah turunan dari Pfizer itu, namanya AstraZeneca. Tapi tidak AstraZeneca itu juga mengandung kelemahan juga bagi yang katakanlah misalnya kan tidak semuanya yang golongan O kan, golongan darahnya. Oleh karena itu mungkin pemerintah ambil rata supaya semua bisa kena gitu, bisa makanya pakai Sinovac. Jadi Sinovac itulah bisa itu semua. Baik. Itu cuman memang bagi yang imunnya kurang, itu setelah divaksin itu mereka akan ada efek. Jadi misalnya pegal ini, tapi nggak apa-apa itu. Betul, pusing dan lain sebagainya ya Pak Tapi Ali kalau ya. umpamanya imunnya kuat misalnya, termasuk yang golongan darahnya O itu dia nggak punya kerasa apa-apa. Kayak saya misalnya 2 kali divaksin AstraZeneca, nggak kerasa apa-apa. Gitu. Ya baik, Pak Ali, kita akan bicara soal almarhum Bapak Suryadi Sudirja yang kemarin kabarnya meninggal dunia, dan ini
dia juga ternyata tidak hanya untuk pembangunan nasional saja, namun juga di Provinsi Banten juga ini banyak sekali berkiprah dan juga memberikan pengaruh. Mungkin Pak Ali bisa menceritakan terlebih ini dahulu. bisa dibuka nggak ya? Boleh Pak, boleh nanti dibuka. Jadi, Ya, nanti bisa diceritakan terlebih dahulu Pak. Sebetulnya Pak Suryadi Sudirja ini sosok yang seperti apa? Kemudian bagaimana Bapak bersentuhan dengan almarhum? Silakan Pak. Oke, Ya. izin ya, saya buka dulu ya biar agak enak bicaranya. Ya. Terima kasih dan kepada Dea dan teman-teman dari Sultan TV. Ada hal-hal yang memang perlu kita teladani, tetapi sebelum saya masuk ke hal-hal yang prinsip terhadap sifat-sifat, lalu kemudian kepribadian, lalu kemudian beberapa kelebihan yang memang harus ditiru oleh kita, dan kemudian apa kiprahnya terhadap masyarakat Banten atau di Banten termasuk juga di tingkat nasional. Itu saya ingin menceritakan tentang latar belakang beliau sedikit lah riwayat hidupnya. Ya. Beliau itu kan aslinya orang Jambu ya, Petir. Ya. Oke. Cuman memang beliau itu lahir di Jakarta karena memang bapaknya Pak Ahmad Sudirja almarhum itu juga tugasnya di Jakarta. Lalu kemudian beliau lahir di Jakarta sekitar 83 tahun yang lalu. Jadi resminya itu 11 Oktober 38. Jadi kalau 38 sekarang 2021 ya 83. Artinya tinggal sedikit lagi sekarang Agustus, September, Oktober. Beliau 11 Oktober. Nah, ada kakaknya beliau namanya Pak Samsul gitu. Samsul. Saya juga dekat dengan beliau. Nah, beliau ini dua-dua ini kebetulan militer. Kakaknya juga militer, cuman terakhir kolonel ya. Beliau adalah ketua Golkar di Jakarta Pusat, dan saya pernah sempat ikut dengan beliau gitu loh, dengan almarhum Pak Samsul. Yeah. Sebelum saya ditarik di staf di Dewan Pembina Golkar itu, di Jakarta Pusat, karena beliau waktu itu kolonel purnawirawan, lalu kemudian ditetapkan sebagai ketua Golkar. Dulu kan ketua-ketua Golkar itu kan relatif tentara semua, TNI Angkatan Darat. Yeah. Nah, lalu kemudian Pak Suryadi ini itu pertama kali itu beliau masuk di Akmil. Seingat saya 1962. Nah, itu lulus Akmil itu kalau nggak salah Letnan 2 ya. Letnan 2 beliau. Nah, dari Letnan 2 itu lalu kemudian beliau langsung tahun 63 itu beliau langsung jadi komandan. Yeah. Komandan apa ya waktu itu ya? Dia langsung diangkat sebagai komandan Danton, komandan batalion. Gitu. Dari situ karir militernya cukup naik terus. Nah, pertanyaannya saya kan kurang paham betul ya, karena jauh ya. Usia saya sama beliau kan bedanya 20 tahun. Yeah. Saya sekarang 63, beliau 83. Jadi cukup jauh. Jadi saya tidak bisa ngikutin. Hanya pertanyaannya kapan mulai kenal? Yeah. Saya mengenal beliau itu tahun 1983. Setelah saya terpilih sebagai ketua senat waktu itu, ketua senat Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta. Sekarang namanya UIN ya, UIN Jakarta. Lalu kemudian ada Mubes Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta di Serang. Kebetulan dan remnya adalah beliau, Kolonel Suryadi Sudirja. Waktu itu beliau nantang kepada saya, kalau umpamanya Ali bisa, waktu itu kan kita negara ya, pemerintah ya waktu itu, pemerintah dan DPR mau menetapkan undang-undang tentang keormasan tahun 1985, ya kan, undang-undang keormasan yang pertama. Tetapi waktu itu pemerintah mensosialisasikannya itu adalah bagaimana ormas-ormas ini, ormas kedaerahan kah, ormas kepemudaan kah, ormas keislaman, atau ormas yang tingkat semua harus berasaskan Pancasila. Tidak ada azas ciri namanya. Dulu kan ada azas, kayak HMI ada ciri, azas cirinya Islam kan itu. Lalu apalagi kan gitu, ada yang azas cirinya pendidikan. Ini semuanya Pancasila. Termasuk juga HMB. HMB itu relatif dulu tidak mau terima. Kenapa? Memang aktivisnya
aktivis HMB itu juga aktivis di HMI. HMI waktu itu belum terima itu asas Pancasila. Harusnya keislaman. Jadi keislaman. Jadi, nah dalam konteks itu saya ditantang sama beliau. Ali, kalau mamanya HMB bisa jadi Berasas menerima Pancasila. satu-satunya asas Pancasila, maka saya akan coba dorong Ali untuk maju gitu. Itu saya ingat betul. Nah, saya berhasil begitu Mubes di Serang, dulu di sebelahnya kantor Danrem itu ada gedung pertemuan di situ. Di situ kita, dan beliau datang waktu Mubes itu datang membuka Mubes HMB itu. Nah, itu beliau datang, lalu kemudian kita rumuskan dan kemudian terpilih sebagai ketua umumnya namanya Taufik Hasan Truwedi, Muhammad Taufik. Sekarang beliau adalah wakil ketua DPR di DKI dari Gerindra. Nah, itu anak tokoh Banten yang ada di Tanjung Priok, namanya Pak Hasan Truwedi. Itu dulu Pak Hasan Truwedi itu pemilik Radio Kencana Bahari, ya kan? Siap. Itu di Tanjung Priok, di Warakas. Nah, itu ketua umumnya dia. Saya terpilih sebagai ketua harian. Siap. Atau istilahnya ketua eksekutif. Gitu. Nah, dari situ lalu kemudian interaksi saya dengan beliau terus. Tidak lama kemudian saya diutus penataran P4 tipe penatar oleh IAIN, karena saya ketua senat, diutuslah di BP7 Pusat. Rupanya ABRI TNI itu juga mengutus Pak Suryadi sebagai Danrem, itu penataran. Jadi satu kelas sama beliau. Satu kelas di penataran P4. Nah, disitulah kemudian kita interaksi baik dari pemikiran segala macam gitu loh. Alhamdulillah saya dan almarhum lulus gitu loh. Nah, kemudian saya melanjutkan ke pendidikan Manggala Baji, lalu kemudian beliau ke Manggala, tapi ke Manggalanya beliau kalau nggak salah 95 gitu loh. Tidak terus langsung gitu loh, karena kan kalau TNI kan harus penugasan. Yeah. Kalau kita kan mahasiswa kan ya suka-suka kita kan gitu. Yeah. Yang penting dari perguruan tinggi oke kan gitu. Kalau TNI kan nggak gitu, harus ya ngikutin yang senior dulu kan gitu. Seingat saya beliau tahun 95 itu penataran Manggala itu. Yeah. Nah, itu Manggala bukan Manggala Bayi. Kalau Manggala Bayi yang seperti saya, ya tahun 95 di BP7 itu untuk itu di Istana Bogor gitu. Nah, kalau saya di Manggala Bayi istilahnya. Manggala Bayi yang angkatan pertama itu saudara Zulkarnain Jabar yang sekarang ditahan itu. Dulu dia sekjen Dewan Mahasiswa di UIN. Sekarang ditahan, dulu sama-sama di DPR sama-sama saya. Nah, tapi duluan saya masuknya. Nah, lanjut setelah penataran itu saya lalu kemudian aktif membantu Pak Samsul itu sebelum saya ditarik ke Dewan Pembina. Yeah. Setelah Munas Golkar Oktober terpilih Pak Darmono, baru kemudian saya ditarik di staf Dewan Pembina Golkar gitu. Di Tengku Umar 29. Sekarang ya rumahnya Pak Ibu Mega tuh. Saya dulu kantornya di situ, kalau nggak di Sekjen. Saya anak buahnya Pak Soekarno Atmajidjono. Dulu beliau jabatannya Asisten Menteri Sekretaris Negara bidang hubungan lembaga tertinggi dan tinggi negara. Jadi semua dikuasai beliau. Saya dulu kurcaci lah stafnya beliau. Tapi begitu saya masuk, nah sehingga kemudian saya tahun 85 itu saya direkomendasi oleh Pak Karton, oleh Dewan Pembina untuk wakil sekjen Satkar Ulama, Munas pertama di Banten. Gitu loh. Nah, itu perjalanannya. Dari situ kemudian interaksi saya dengan beliau itu cukup efektif. Semakin efektif, ya. Pertama, beliau ini sangat mendukung betul, sangat memperhatikan betul itu generasi muda yang punya potensi, terutama dari Banten. Jadi hubungan emosional beliau dengan Banten itu cukup tinggi. Maka saya ingin mengatakan, ketika beliau menjabat Mendagri, lalu kemudian terkesan oleh orang Banten bahwa beliau tidak setuju, itu keliru, gitu loh. Nah, keliru. Nah, cuman kan orang Banten kan susah. Tokoh-tokoh Banten kan, pokoknya kalau enggak ya enggak, gitu loh. Padahal beliau ini kan
dididik di TNI ya, sampai jadi jenderal bintang 4. Nah, beliau itu sesuai dengan aturan, jadi taat asas lah istilahnya. Kalau umpamanya aturannya itu ada, ya dilakukan sama beliau. Tapi kalau belum ada, dibuat dulu aturannya. Ya. Nah, waktu itu beliau mengatakan sama saya, ini coba kamu diskusikan dulu bagaimana itu tentang peraturan pemerintah. Pelaksanaan dari undang-undang nomor berapa ya? Undang-undang tentang otonomi daerah itu yang tahun 99 itu harus ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya, khususnya tentang kewenangan kewenangan provinsi induk, ya kan? Kewenangan provinsi induk itu kewenangannya bolehkah dia memberikan rekomendasi gitu? Kan di dalam undang-undang itu kan hanya dua pasal yang belum terjabarkan. Jadi pemekaran itu atau otonomi daerah baru itu harus persetujuan DPRD induk. Berdasarkan persetujuan DPRD induk, maka si pemerintah provinsi atau gubernur atau bupati ya, yang induknya itu, katakanlah Jawa Barat, itu harus mengusulkan, kan gitu. Tapi bagaimana aturannya, kan gitu. Ya. Aturannya kan apakah harus dari bawah, apakah bagaimana mekanisme, itu yang dirumuskan. Nah itu kemudian saya mencoba diskusi dengan stafnya beliau, kan gitu. Di situ ada sekjen, ada dirjennya, kan gitu. Waktu itu dirjennya itu kalau nggak salah Siti Nurbaya sebelum Darsono, sekarang Menteri Kehutanan. Sekjennya belum beliau. Lalu kemudian sekjennya pindah di tugas lain, baru Siti Nurbaya jadi sekjen, dirjennya itu yang otonomi daerah itu Saudara Darsono, terakhir sekjen di DPD RI. Nah, lalu kemudian dalam konteks itu terjadilah lahir PP ini, peraturan pemerintah tentang kewenangan itu. Itulah kemudian jalan. Nah, artinya bahwa secara emosional, secara kebatinan, beliau itu sangat dekat dengan masyarakat Banten. Nggak mungkin, saya bilang kan gitu. Saya cukup lama mengenal beliau. Beliau itu concern terhadap Banten. Cuman bagaimana caranya, kan gitu. Gitu. Nah, karena beliau tidak sampai jadi karena Banten kan belum jadi provinsi kan. Ya. Maka beliau belum bisa kan nggak mungkin di Jawa Barat, kan percuma. Kan dia ingin membangun Banten tapi jadi gubernur Jawa Barat. Maka kemudian ditugaskanlah oleh presiden dia jadi gubernur DKI tahun 92 itu. Gitu. Artinya supaya resonansinya agak dekat dengan Banten. Itu sebenarnya kan gitu. Nah, ini yang tokoh-tokoh Banten itu kurang paham tentang ini, kan gitu. Yang kedua, secara pribadi saya termasuk orang yang dibesarkan almarhum. Saya jujur saya mengatakan, saya tahun 97 saya yang jadi anggota DPR itu, kan dulu kan ada 3 jalur di Golkar itu. Ya. Sumbernya jalur A, ABRI, lalu kemudian jalur B itu birokrasi, yang ketiga adalah jalur G, Golkar murni. Dipil. Saya direkomendasi sama beliau, itu jalur A. ABRI. Siap. Maka dari Jawa Barat nggak bisa nolak, karena yang berkuasa waktu itu kan tentara. Siap. ABRI. Jadi saya jalur A. Nah, direkomendasi. Kenapa direkomendasi? Beliau jabatannya waktu itu Kasospol ABRI. Asisten Sosial Politik, Kepala Sosial Politik ABRI. Jadi setelah beliau jadi Pangdam di Jaya, setelah ada jeda rem di sini, lalu kemudian ditugaskan ke tempat lain, lalu ditarik beliau jadi Pangdam Jaya, Mayor Jenderal, lalu kemudian selesai dari Pangdam itu sekitar 2 tahun atau 4 tahun gitu ya, ditarik sebagai Kasospol. Waktu itu Kasospolnya adalah Harsyudin Artas, Letnan Jenderal. Gitu. Saya sering ke Cilangkap itu, sering dipanggil sama beliau, sering diskusi. Jadi secara pribadi beliau membutuhkan tokoh-tokoh muda yang memang potensial menurut beliau. Menurut beliau. Ya kan, bukan menurut saya. Kan yang menilai kan beliau, menurut beliau. Nah, itulah kemudian saya sering diundang. Kamu ke sini, kamu kalau nggak ada ini ke sini. Saya sering ke Cilangkap. Ya. Gitu loh. Ya. Ke kantornya beliau Kasospol sebelum jadi gubernur.
Lalu kemudian disitulah kemudian secara pribadi saya termasuk dibesarkan, termasuk saya direkomendasi jadi anggota DPR itu. Kalau nggak mungkin saya jadi anggota DPR 97. Karena pencalonan itu kan harus prosesnya 3 jalur. Iya. Di Golkar kan ketat, bukan kayak zaman sekarang. Orang jadi anggota DPR suka-suka aja. Yang penting dia bisa bayar partai kan. Betul. Jadi calon. Kan gitu. Dulu Yang penting ada bisa. maharnya ya Pak ya. Nah, sekarang mah, kaderisasinya dulu kaderisasinya kuat. Saya sebelum itu harus di Litsus dulu, dirindam. Di Rindam itu kan itu apa? Kodam itu, Kodam Jaya. Nah, lalu kemudian dari sisi karir politik, karir ya. Beliau lebih banyak di militer. Nah, tapi begitu beliau mulai naik setelah Asospol, beliau dikaryakan namanya. Itulah jadi gubernur. Itu namanya dikaryakan. Kalau dulu namanya dikaryakan. Oke. Karena kalau militer itu lebih ke struktural. Jadi misalnya beliau jadi Danrem, Pangdam, ini segala macam gitu, Aster. Ya. Nah, kalau pindah ke situ itu namanya dikaryakan. Oke. Nah, ketika dikaryakan itulah kemudian beliau naik ke Letnan Jenderal, gitu loh. Siap. Itu setelah beliau berhasil. Jadi keberhasilan beliau karena di gubernur itu posisinya waktu itu beliau adalah ketua Dewan Pertimbangan Golkar di Jakarta. Siap. Jadi tugas beliau adalah memenangkan Golkar di Jakarta dan beliau berhasil 97. 97 berkibar Ya, Golkar ya. Berkibar Pak. kan beliau Oke. 92 sampai 97. Ya. Pemilu 97 Golkar menang di Jakarta. Seumur-umur nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah menang. Waktu zamannya Pak Surya di gubernur sebagai ketua Dewan Pertimbangan waktu Ya. itu. Karena yang berkuasa waktu itu, ya karena kan jalur B sama A yang bekerja dulu. Zaman Orde Baru kan gitu. Kalau jalur G kan cuma menikmati doang. Siap. Kan yang bekerja kan birokrasi kan, yang punya aparat di bawah. Ya. Lalu kemudian yang waktu ABRI-nya kan ada Babinsa segala macam kan beliau yang ini. Jadi Baik. itu yang dan dengan posisi 97 itu beliau berhasil naiklah kemudian Letnan Jenderal. Nah terakhir beliau naik Jenderal bintang 4 itu juga karena beliau bisa menghantarkan Banten jadi provinsi. Tanggal 4 Oktober tahun 2000 itu Banten jadi provinsi sah di DPR. Lalu kemudian tanggal berapa? 11 November kalau nggak salah. Saya coba lihat deh. Ya. 1 November tahun 2000 beliau naik jenderal bintang 4. Di situ disebutnya jenderal kehormatan. Bintang 4. Karena beliau kan bukan di struktural. Ya. Karena di posisinya posisi di pemerintahan sebagai Menteri Dalam Negeri. Jadi dikaryakan. Kalau dikaryakan itu, maka kenaikannya adalah dari Letnan Jenderal ke Jenderal bintang 4 itu kehormatan. Tapi beliau naik setelah menjadikan Provinsi Banten. Bukan provinsi-provinsi lain, karena Provinsi Banten itu adalah tolok ukur. Kalau Provinsi Banten, saya juga mengatakan kepada para pejuang di Gorontalo maupun di Bangka Belitung, Pak Yusril misalnya, ada kemudian saudara Rungkono yang sekarang jadi duta besar, ada saudara Fadel dari Gorontalo. Saya bilang, coba bantu dulu Banten. Kalau Banten jadi provinsi, insya Allah ini sayap kanan dan sayap kiri Banten ini. Sayap kanan itu maksudnya sayapnya Banten itu ada yang Gorontalo sama Bangka Belitung ini. Ini pasti jadi. Tapi kalau Banten tidak jadi, saya akan jamin tidak jadi juga. Gitu. Jadi maka kenapa? Yang pertama adalah yang menjadi penilaian waktu itu kan euforia ya. Apalagi 99 waktu itu kan Aceh ingin merdeka. Nah karena Aceh ingin merdeka, maka pemerintah pusat khawatir terjadinya hal-hal yang tidak bagus. Tetapi begitu Banten kita dorong jadi provinsi dan aman, alhamdulillah, itu kan tolak ukur. Tapi kalau tidak aman, itu akan ditarik kembali. Siap. Gitu. Oke. Maka kalau ditarik kembali, jangan harap itu provinsi lain jadi. Oke, menjadi tolak ukur begitu Tolak ya Pak ya. ukur. Nah itulah kemudian yang menjadi penilaian positif
almarhum Pak Suryadi. Siap. Naik dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal. Baik. Nah, Pak Ali, nanti kita juga bisa ingin diinformasikan juga semangat dan juga karakteristik seperti apa yang kemudian menjadi semangat untuk orang-orang di sekitarnya juga. Tapi kita tahan dulu ya Pak Ali ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Berita Sultan Siang. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda bersama kami kembali dalam Berita Sultan Siang. Masih bersama dengan Pak Ali Yahya, tokoh nasional yang tadi sudah berkisah ya dari latar belakang, kemudian juga awal perjumpaan dan juga kemudian terus secara intens begitu ada komunikasi dengan almarhum Suryadi Sudirja. Pak Ali, apa sih kemudian semangat yang dibawa oleh Pak almarhum Suryadi Sudirja, kemudian juga berdampak untuk orang-orang sekitarnya apa? Silakan. Saya ingin terhadap tadi secara umum. Sekarang kita masuk ke Banten. Salah satu bentuk wujud kiprah beliau yang nyata adalah beliau mengembangkan yayasan Tirtayasa, Lembaga Pendidikan Tirtayasa, sekarang jadi Universitas Tirtayasa. Siap. Beliau waktu itu sebagai Ketua Dewan Pembina, ya, Ketua Dewan Pembina di Yayasan Lembaga Pendidikan Tirtayasa Banten itu. Nah, sebelum beliau jadi Ketua Dewan Pembina 98 itu, setelah beliau jadi gubernur, seingat saya itu beliau jadi Komisaris Utama Krakatau Steel. Jadi beliau ada kekuatan lah, supaya Krakatau Steel ini juga jalannya lempeng, lurus. Yang intinya yang kedua adalah bisa mengkader. Maka waktu itu berhasil mengkader orang Banten jadi dirut. Ya. Itu namanya Dainul Hai. Oke. Nah, kebetulan saya juga ikut memperjuangkan di DPR, gitu loh ya. Itu setelah reformasi, ya, itu beliau. Tapi imbrional dari situ. Itu keterlibatan beliau untuk bagaimana beliau concern terhadap orang Banten. Ya. Tetapi ini kan orang banyak nggak tahu. Maka tahun 2000 itu sebenarnya kan itu. Lalu kemudian beliau jadi Ketua Dewan Pembina Yayasan itu setelah jadi provinsi ya. Karena dalam rangka mengalihkan istilahnya ya. Tirtayasa jadi dari swasta ke negeri. Maka setelah jadi negeri ya, tahun 2002 itu beliau jadi Ketua Dewan Penyantun Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya. Saya nggak tahu jabatan sampai
berapa tahun waktu itu, tapi mulainya saya ingat saya tahun 2002. Gitu. Setelah saya dorong Tirta Yasa itu, Untirta itu jadi negeri. Nah itu kebetulan saya juga ikut membantu menyelesaikan Untirta itu. Saya waktu itu seingat saya ya, Menteri Pendidikannya itu Pak Bambang Sudibyo, bekas Menteri Keuangan waktu itu. Saya mengatakan sama beliau, Mas Bambang, saya bilang itu Banten udah jadi provinsi tapi kita nggak punya universitas negeri, kan gitu. Terus kata beliau kan udah ada katanya IAIN, saya bilang bukan Banten punya, itu kan cabangnya dari Bandung. Yang murni kita nggak ada. Nah harapan kita, saya bilang yang umum. Yang kedua, IAIN waktu itu kan cuma kekhususan, jadi cuma agama doang, yang lainnya belum kan. Karena kan belum menjadi, bukan seperti sekarang ya, jadi university kan. Jadi institut itu kan keterbatasan. Nah terus kata beliau, Untirta itu belum bisa li, dia bilang itu. Ininya kredit poinnya dan ininya belum memungkinkan. Saya bilang kalau memang pakai aturan-aturan formal, susah, Banten juga nggak bakalan jadi. Ya. Banten itu, Mas, saya bilang jadi provinsi itu karena kekuatan politik, kehendak politik, saya bilang itu. Usul inisiatif DPR. Kalau nungguin pemerintah dari zaman tahun 1957 kagak jadi saya bilang. Karena saya inisiativis, saya bilang usul inisiatif itu kehendak politik, lembaga politik yang ngajukan DPR. Nah saya mengharapkan Untirta juga begitu, saya bilang itu. Kalau formal, ya sampai tahun berapa kita nggak tahu kan. Nah sekarang kalau kita kasih kesempatan, dengan kehendak politik misalnya, Untirta jadi negeri, insya Allah mereka akan berkembang. Dan dibuktikan tahun ini. Ya. Presiden Republik Indonesia meresmikan Untirta gedungnya. Saya agak terharu gitu loh. Ya. Dengan Untirta jadi. Sekarang kira-kira cukup bagus. Ini termasuk perjuangan almarhum. Kita bisa jaya. Nah disinilah kemudian saya ingin mencoba mengkaji sifat-sifat. Ya. Beliau itu orangnya tawadu ya. Nggak pernah neko-neko orangnya. Jadi lurus-lurus saja. Almarhum itu lurus-lurus saja dan sifatnya konsisten. Mungkin karena pendidikan di TNI yang membuat beliau konsisten. Disiplin dan konsisten. Disiplin lalu kemudian konsisten. Itu yang diantaranya saya tiru. Konsisten. Kalau umpamanya ya gitu. Kalau enggak, katakanlah misalnya kamu sanggup balik. Kalau nggak sanggup bilang nggak sanggup. Jangan bilang sanggup tapi ternyata nggak sanggup. Gitu loh. Oke Pak, saya bilang, saya jadiin. Dan saya jadiin. Contohnya itu tadi, satu-satunya aja. Sanggup Pak, saya bilang. Saya selesaikan secara adat. Siap. Gitu. Nah ini juga Banten juga gitu. Nah itu kemudian beliau juga yakin bahwa Banten akan jadi karena saya yang bawa. Kebetulan mendaginya beliau kan gitu. Cuman kan karena beliau ini kan bukan presiden. Beliau kan pembantunya presiden. Jadi beliau menunggu arahan dari presiden. Betapapun kewenangannya adalah ada sama beliau secara teknis. Tapi kewenangan itu kan harus sesuai dengan aturan. Kan yang saya tadi mengatakan kan. Lalu kemudian waktu itu kan Kepres tentang DPOD juga belum ada. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Kita desaklah di pansus itu supaya dikeluarkan. Keluarlah Kepres tentang DPOD. Terbentuk DPOD itu ketuanya adalah presiden, ketua hariannya adalah Mendagri. Baik. Ada anggotanya, ada Menteri Otda waktu itu Pak Rias Rasyid, ada Menteri Hukum dan HAM Pak Yusril kan gitu. Ada Menteri Keuangan, ada Menteri Pertahanan Pak Yuwono dan banyak gitu. Itulah kemudian dia. Jadi intinya adalah bahwa sifat-sifat keteladanan yang harus kita ikuti beliau adalah orangnya tawadu. Yang kedua tidak neko-neko. Dia lurus aja orangnya. Saya waktu itu ada di kalangan mahasiswa ya, mahasiswa Banten ya. Ya istilahnya jenderal yang tidak punya gitu loh. Beliau apa adanya, jadi nggak pernah kayak harus mengkapitalisasi jabatan beliau, enggak.
Jadi ya apa adanya, itulah rezeki yang sudah diatur sama Tuhan. Ya. Gitu loh. Gitu. Jadi maka agak aneh misalnya kalau orang pernah menjabat gubernur, menjabat pangdam misalnya, di jalan MPR 2 itu jalannya masuk ke dalam rumahnya. Kan nggak masuk di akal kan. Kalau bukan orang lurus nggak mungkin. Ya. Jadi beliau nggak neko-neko, beliau lurus-lurus aja. Ya rezekinya segitu. Oke. Betapapun beliau punya jabatan misalnya pangdam, lalu kemudian gubernur DKI, siapa yang nggak ini kan gitu. Sampai 5 tahun, 92 sampai 97 kan gitu. Tapi ya segitunya gitu loh. Ya sedapatnya. Nah, itu yang lurus ya. Yang kedua adalah yang beliau itu sangat concern suka betul kepada anak-anak muda yang potensial, terutama anak-anak Banten. Nah, contohnya saya gitu. Waktu itu ada saudara Taufik gitu. Betapapun kadang-kala saudara Taufik kan agak keras. Yang sekarang wakil ketua DPRD. Karakternya agak keras. Jadi kadang-kala bertentangan, akhirnya saya yang menyelesaikan gitu sama almarhum. Saya kira itu yang ini di antara sifat-sifat yang baiknya ya. Tetapi terhadap Banten beliau sangat concern banget, gitu, sangat concern sekali untuk kemajuan Banten. Ya salah satunya itu tadi yang saya ingin. Nah bahkan beliau waktu terakhir kalau nggak salah ya tahun 2004 ya, beliau itu wakil presiden komisaris Lipo Karawaci. Oke. Kan di Tangerang. Tangerang. Iya. Banten ya Pak ya. Jadi Banten kan Iya. di tahun 2004 seingat saya itu. Iya. Beliau wakil presiden komisaris di PT Lipo Karawaci. Gitu. Itu dari situ. Nah bahkan beliau membuat yayasan, misalnya Yayasan Putra Mama, itu pemberi beasiswa mahasiswa Aceh dan Ambon yang nggak punya. Nah ini beliau usahain. Lalu kemudian ada lembaga pendidik Yayasan Jati Diri Bangsa sampai tahun 2000 kalau nggak salah itu 2020 kemarin gitu. Dari 2002 beliau adalah ketua dewan pembina. Bahkan dalam konteks pendidikan bahasa asing itu beliau sebagai ketua pembina Yayasan LIA kalau nggak salah. Oke. Lembaga ilmu bahasa Inggris ya Pak ya? Ya untuk ya. kursus asing. Amerika ya. Ya. Itu dari tahun 2014 kalau nggak salah sampai almarhum mana. Saya masih membina itu. Baik. Jadi banyaklah hidupnya lebih banyak diabdikan untuk orang banyak. Ya, ya. Itulah kemudian mungkin salah satunya adalah beliau mengikuti ajaran Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan bermanfaat untuk orang lain. lain. Oke, Pak Ali, ini ada pertanyaan dari pemirsa Sultan TV di YouTube nih, Pak Ali. Apakah betul katanya pernah mendapatkan pendidikan militer di Prancis? Tidak, Pak Suryadi. Jadi beliau ini pendidikannya itu di militer itu kalau Akmil itu 62 itu dalam negeri ya. Lalu kemudian meningkat dia Kupaltu namanya kalau nggak salah seingat saya. Itu juga di dalam negeri. Di luar negeri itu waktu dia Suslapa. Nah saya nggak tahu itu apa di Prancis apa di mana. Itu Suslapa itu tahun 69 itu beliau di luar negeri itu pendidikannya. Berikutnya pada tahun 69 itu tahun 74 itu beliau juga seskoatnya itu di luar negeri. Luar negeri. Di sekolahnya. Saya nggak tahu tuh apakah di Prancis ini. Saya lupa ya tempatnya. Tapi yang jelas Suslapa tahun 69, lalu kemudian Seskohat 74 itu beliau di luar negeri dua-duanya. Bahkan ya terakhir juga Seskogap itu loh. Seskogap itu beliau tahun 74 juga. Itu juga di luar negeri juga. Nah, lalu kemudian di dalam negeri itu dia lakukan lagi Seskogap. Tahun 79, dua kali. Jadi di luar negeri juga, di dalam negeri juga. Maka beliau kunjungan tugas ke luar negerinya lebih banyak ya. Mungkin ada sekitar 20 lah. Ya. Ada Prancis ya, ada Malaysia, ada Singapura, Thailand, Korea, Jepang, kemudian Beijing, Taiwan, Amerika Serikat, lalu kemudian Belanda, ada Jerman gitu loh. Ada Inggris, Turki,
Mesir, Saudi Arabia, Emirat Arab, lalu Kuwait, Yaman, dan Meksiko, bahkan sampai ke Brazil. Seingat saya itu. Siap. Itu. Nah, cuman yang pertanyaan tadi, dari 3 itu, Suslapa tahun 69, Seskoad 74, lalu kemudian Seskogap 74 itu apakah di Prancis apa di mana? Pokoknya salah satu. Memang dari 3 itu beliau di luar negeri. Di luar negeri Di ya. luar negeri. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Ali, Pak Yahya. Nah, Pak Suryadi saat itu baru ada 17 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Betul tidak Pak? Dan yang berhasil menjadi titel jenderal apakah Pak almarhum Pak Suryadi sendiri apa beserta 17 orang yang lainnya? Saya tidak ingat semua, tapi yang jelas memang di antara 17 itu Pak Suryadi yang paling bagus. Oke. Ya kan, dari 17. Cuma saya tidak tahu perkembangan berikutnya, saya tidak mengikuti kan, yang 16 itu kan. Karena kan saya nggak kurang dekat sama beliau kan, ngapain saya ngikutin kan. Betul, betul. Saya ngikutin yang dekat aja kan. Dari Siap. 17 itu dari Pak Suryadi. Cuman kan misalnya nih, Agung Gumelar itu, yang sekarang jadi Ketua Pabri, yang kemarin jadi irupnya di Taman Pahlawan, itu pernah jadi anak buahnya beliau sebagai Aster waktu beliau jadi Pangdam. Aster itu kan asisten bintang 1 Brigjen. Nah, Pangdam kan Mayor Jenderal bintang 2. Jadi kemarin beliau sampaikan itu. Lalu kemudian saya kemarin juga ketemu dengan Bang Luhut di Tar Panjaitan. Li, aku tuh dulu anak buahnya almarhum. Siap. Nah, gitu. Itu Bang Luhut di Tar Panjaitan, sekarang Menko perekonomian, Menko investasi. Siap. Itu beliau nyampaikan ke saya kemarin ketemu di Taman Makam Pahlawan. Jadi saya tidak tahu persis dari 17 itu, 16 itu apakah jadi jenderal semua atau tidak, saya kurang paham. Tapi yang jelas dari 17 itu memang Pak Suryadi yang paling unggul saat itu. Saat itu. Gitu loh. Baik, Pak Ali Yahya, terima kasih banyak sudah mau hadir di Studio Sultan TV meskipun masih kondisinya pandemi juga PPKM, tapi berkenan di tengah aktivitas ya Pak Ali ya. Terakhir Pak Ali, apa yang ingin disampaikan? Mungkin apa ada juga tidak sih pesan dari almarhum yang ingin disampaikan kepada orang-orang di saat ini terutama? Silakan Pak Ali. Pesan beliau adalah ke saya ke pribadi saya. Sebelum pengesahan kan saya tadi kalau nggak salah saya kirim foto itu rancangan undang-undang pembentukan provinsi Banten yang saya tanda tangan ini itu bersama beliau tuh. Saya mewakili pansus, beliau jadi mewakili pemerintah di Bagri, itu kan ada. Nah, sebelum itu kan saya ada rumusan-rumusan yang harus disamakan gitu loh. Nah, nih saya bawa kemudian fotonya. Boleh Pak, ditunjukkan. Ini kan fotonya nih, ya. Saya lagi menjelaskan kepada beliau. Waktu itu beliau bilang, Li, ini insya Allah provinsi, Banten ini jadi provinsi. Oke, ya kan? Siap. Tapi tolong nanti setelah itu kamu kawal agar salah satu utama programnya adalah mensejajarkan wilayah selatan dengan utara. Wah, PR besar ya Pak Ali. Iya, jadi itulah siapapun gubernurnya itu harus mensejajarkan kemajuan wilayah selatan bersama dengan utara. Selama ini kan utara yang maju, Tangerang, Serang, Cilegon kan gitu. Relatif yang selatan, Pandeglang sama Lebak itu relatif terbelakang. Istilahnya bukan terbelakang, maaf, kurang terperhatikan gitu loh. Khususnya dalam konteks infrastruktur ini segala macam. Maka dalam konteks pemekaran daerah misalnya Cilangkahan atau Cibaliung atau yang mana lah kan itu. Itu harus dilihat dulu infrastrukturnya. Mau kalau nggak infrastrukturnya bagus, gimana mau kantornya main di hutan kan nggak mungkin. Nah itulah kemudian salah satu. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu untuk mensejajar itu salah satunya demi kemajuan masyarakat Banten. Berikutnya, kalau umpamanya infrastrukturnya bagus, gampang kita ajukan provinsi, gampang. Kayak kita ajukan kabupaten baru, gampang. Kayak saya mengajukan provinsi Banten. Kan ada Krakatau Steel, itu alasan saya. Dan ini saya usul inisiatifnya saya bawa kok. Gitu loh. Siap. Iya, jadi waktu itu kan saya menyampaikan pertimbangannya saya jelaskan. Ini kan saya penjelasan pengusul. 14 Februari tahun 2000. Ini saya sampaikan. Siap. Nah,
inilah pertimbangan-pertimbangan. Artinya bahwa dalam konteks ini, dalam konteks pemekaran daerah untuk kabupaten Cilangkahan atau yang lain lah kata gitu, itu utamakan itu perkembangan infrastrukturnya dulu. Paling tidak itu calon ibu kota, lalu kemudian kantor untuk calon PLT bupati. Kan gitu. Siap. Kalau mamanya nggak ada kan susah. Nah kita kemarin ada bangunan eks-kresidenan. Betul. Kan gitu. Jadi Ya. kita nggak perlu ngebangun lagi, orang ada kok. Karena ini kan eks-kresidenan yang kita rubah jadi provinsi. Jadi bukan ini. Nah, ini juga begitu kalau umpamanya ada, saya kira itu. Tetapi yang pesan beliau adalah yaitu tolong dikawal itu Provinsi Banten itu agar diingatkan kepada siapapun yang memimpin untuk mensejajarkan wilayah selatan dengan wilayah utara. Jadi kalau sejajarkan itu bagus. Salah satu sekarang adalah yang kita lihat adalah ini akses tol. Ya, Betapapun itu bukan hasil provinsi, ya kan? Tapi kita bersyukur gitu loh. Bersyukurnya apa? Ini pemerintah pusat ini sudah melihat, oh ternyata ini harus dikembangkan. Nah, tinggal kita provinsi Banten ngedorong, kan ngedorong itu adalah ya lobby tingkat pusat lah, kan gitu, tingkat pusat. Contoh misalnya gini, saya waktu zamannya Bu Atut itu saya pernah ngomong, itu Bandara Soekarno-Hatta itu secara otonomi daerah itu punya Banten. Tetapi karena undang-undang itu mengharuskan agar BUMN yang mengelola. Jadi Angkasa Pura. Kita tidak perlu minta bagi hasil. Ya Pak? Kita nggak perlu bukan kita tidak perlu ngambil alih kewenangan BUMN, tapi kita minta bagi hasil aja. Nah, bagi hasil itu kan adanya di pemerintah pusat. Pemerintah pusat kepada presiden. Ngomonglah ke presiden, gitu loh. Akses gubernur ke presiden kan ada. Tinggal ngomong kan gitu. Pak, ini kan gitu. Nanti dipanggil lah direksinya. Ya. Berapa bagi hasilnya, kemampuan dia, kan gitu. Nah, tapi ada lobby tingkat pusat. Nah, ini juga begitu. Siap. Ini kan pemerintah pusat sudah memberikan jalur nih. Tol ke sana ke sini kan itu. Nah, sebenarnya dulu waktu saya mencoba merancang pembentukan Provinsi Banten itu, saya dulu kan tahun 93 staf khususnya Menteri Perhubungan, Pak Haryanto dan Tirto. Di samping staf khususnya Menpora ya, Pak Akbar. Itu saya sudah mengakses tuh, pertama Bojonegara, ya, pelabuhan. Itu ada tol utara. Lalu kemudian double track, rel ganda. Kanan kirinya tol. Nah itu tinggal kedua. Ini sebenarnya blueprint yang harus didorong oleh pemerintah provinsi. Kalau pemerintah provinsi itu tahu tentang blueprint itu, ya lobby lah ke pemerintah pusat. Nah, saya pernah tanya sama Bang Luhut ya dalam satu pertemuan, Bang saya bilang itu Bojonegara dilanjutin nih, bilang tuh, dilanjutin. Nah cuman sekarang masih belum karena memang kondisi keuangannya lagi, tapi itu akan dilanjutin. Nah tinggal sekarang bagaimana pemerintah provinsi untuk mendorong kepada pemerintah pusat, nanya kapan dan kesiapannya apa, pemerintah provinsi apa yang bisa dibantu. Karena nggak boleh pemerintah pusat semua dong, pemerintah daerah juga harus ada kan, katakanlah misalnya sekian persen harus ada. Kami siap ini, pemerintah pusat siap ini gitu loh. Nah terjadi negosiasi, jadi harus ada camping ke presiden langsung lah kan gitu. Tidak kan punya jalur langsung, nggak usah ini. Jadi ke menteri-menteri bisa langsung kan gitu. Asal ada kemauan politik, namanya political will. Ya, sekarang tapi belum ada. Tapi kalau tidak ada political will ya susah. Sekarang sudah ada belum Pak Li? Saya nggak tahu. Oke. Tapi harus ada political will. Ya. Jadi kalau ada political will, itu pasti ada jalan. Saya dikasih amanat oleh orang-orang Banten karena ada political will. Saya jadiin, saya bilang itu asal nyatu. Karena ada dua kekuatan waktu itu, komite sama Pokja. Mau nyatu nggak saya bilang itu. Kalau mau nyatu, islah saya jadiin. Kalau nggak akan jadi. Nah, mereka nyatu, jadi. Itulah kemudian saya bentuk Bakor itu untuk menampung tokoh-tokoh Banten yang ada di Jakarta, di samping menyatukan komite sama Pokja, kan itu. Nyatu semua kumpul di situ, semua merasa memiliki, semua merasa ikut berjuang. Kan? Kalau selama merasa ikut berjuang, selama ikut memiliki, kan gitu. Jadi kalau mamanya pemerintah provinsi sekarang agak di Banten ini agak
miring-miring, ya ditegur oleh mereka. Itu Oke. kewajibannya kan gitu. Siap. Bukan hanya DPRD saja, tapi masyarakat juga harus ikut. Betul. Itulah kemudian ketika teman-teman Aeng dan kawan-kawan ingin menghidupkan kembali Bakor, saya setuju. Tapi namanya bukan Bakor lagi, kan gitu. Apa tuh Pak namanya? Tapi keluarga besar. Keluarga besar. Nah, karena kan yang pejuang-pejuang Bakornya kan udah banyak meninggal gitu. Jadi yang mewarisi aja gitu. Baik. Saya kira itu. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Sultan TV. Ya. Tetap jaga kesehatan. Amin. Dan jangan lupa berusaha dan tetap berdoa. Amin. Oraet labura namanya. Siap. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pembicaranya sangat seru Pak Alia ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio Sultan TV. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa bicara lagi soal mungkin pembangunan Provinsi Banten dan lain sebagainya ya Pak Alia. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan kembali lagi tentunya dalam berita Sultan lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan mudah-mudahan pembicaraan kita tadi memberikan manfaat dan juga semangat untuk kita semua khususnya di terjangan pandemi COVID-19 yang belum juga usai pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih. Sehat ya.